Halo sahabat belajar semua, kita bertemu kembali pada video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar apa ya? Mari kita saksikan cuplikan video berikut. Ayo, sudah ada yang bisa menebak kita belajar apa hari ini? Ya, kalian benar. Kita akan belajar IPS kelas 8 masih bersama saya, Pak Guru Romulus Butar-Butar. Lalu, apa ya materi kita hari ini? Sudah ada yang bisa menjawab? Ya, pada video kali ini kita akan belajar redistribusi pendapatan. Redistribusi yaitu pendistribusian kembali. Apa saja ya topik-topik yang akan kita bahas? Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, program redistribusi pendapatan. Dan yang ketiga adalah alternatif praktik distribusi pendapatan. Ayo, sudah ada yang bisa menyebutkan pengertian redistribusi? Ya, kalau belum, mari kita ikuti video berikut. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada kelompok miskin. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia ya, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Lalu bentuknya apa saja ya? Yang pertama ada redistribusi vertikal, transfer uang dari orang kaya kepada orang miskin. Kemudian bentuk yang kedua adalah redistribusi horizontal, yaitu transfer uang antar kelompok, contohnya dari laki-laki kepada perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, atau dari remaja kepada orang tua. Lalu, apa saja ya program redistribusi pendapatan? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Dari video di awal tadi, kita sudah memberi gambarannya. Yang pertama, pemberian akses kebutuhan dasar, misalkan bantuan langsung tunai atau yang disingkat BLT. Kemudian di sekolah ada yang namanya bantuan operasional sekolah. Ini adalah pemberian akses kebutuhan dasar di bidang pendidikan. Lalu pemberian akses kebutuhan dasar lainnya berupa apa ya? Ya, ada beasiswa. Ayo, kalian pasti inginkan mendapatkan beasiswa. Untuk itu, rajin belajar ya, supaya suatu saat kamu dapat beasiswa. Beasiswa merupakan salah satu program redistribusi. Yang berikutnya adalah Kartu Indonesia Sehat. Tentunya sahabat semua punya Kartu Indonesia Sehat ya. Kemudian pemberian akses kebutuhan dasar ada program Keluarga Harapan. Lalu program redistribusi pendapatan yang berikutnya adalah program kredit lunak. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Kebijakan kredit lunak dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi
Presentase penduduk miskin di Indonesia. Ayo, siapa yang ingin jadi pengusaha? Program yang berikutnya adalah pengembangan usaha kecil atau industri kecil. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan usaha kecil melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau dulu disebut PNPM Mandiri. Pemerintah selalu berusaha membantu dan mengembangkan usaha kecil atau industri kecil. Tahukah kamu, usaha kecil ini salah satu menopang perekonomian Indonesia. Lalu program redistribusi pendapatan yang berikutnya adalah CSR. Ayo, ada yang tahu apa itu CSR? Ya, CSR merupakan singkatan dari Corporate Social Responsibility. Ini diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi produktif secara keseluruhan. Bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus. Pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal asing untuk menjalankan program CSR tersebut. Program redistribusi pendapatan yang berikutnya adalah pemerintah mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Tentunya kalian pernah dengarkan ada tenaga kerja Indonesia yang diancam hukuman mati di negara lain? Ya, di sini pemerintah hadir untuk mewujudkan, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia tersebut. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Begitu ya mengenai program pemerintah dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Lalu alternatif praktik distribusi yang lain apa ya? Ayo, masih penasaran kan? Yuk kita lihat beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan. Yang kita amati di video ini adalah pemberian subsidi bahan bakar minyak ataupun gas 3 kg. Kemudian ada pemberian subsidi listrik, pemberian subsidi perumahan rakyat, kemudian pemberian subsidi gas 3 kg untuk masyarakat miskin. Kemudian alternatif yang berikutnya adalah pengenaan pajak. Misalkan ada pajak bumi dan bangunan, kemudian ada pajak kendaraan bermotor. Ayo, siapa yang punya sepeda motor atau mobil? Ayo, kamu pasti bayar pajak ya. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat. Demikian pembelajaran kita mengenai redistribusi pendapatan. Semoga kamu paham ya. Kalau belum paham, boleh buat pertanyaan di kolom komentar channel berikut. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.